Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Meica Ica, anak curup ya teman-teman. Hari ini kedatangan banyak barang ya teman-teman, barang masuk ya teman-teman ya. Barang dari Artaboga, dari Wing, dan dari makanan gitu ya teman-teman, dari freelance gitu ya teman-teman. Saya harus cekin satu-satu ya teman-teman, karena kalau nggak dicekin sering terlewat gitu ya teman-teman. Kalau terlewat kita sering rugi ya gitu ya teman-teman. Jadi kita yang jualan harus rajin dicekin salesnya gitu, bukan salah salesnya juga, kadang kelalaian kita juga jadi masalahnya. Kalau kita dimana ada peluang, di situ ada titik-titik kayak gitulah teman-teman. Pokoknya tahulah sendiri ya teman-teman, pokoknya kita harus teliti kuncinya gitu ya teman-teman. Dalam pekerjaan apapun itu harus teliti ya teman-teman. Baik itu kita boleh percaya sama seseorang, tapi jangan 100% percaya, karena kadang saudara aja bisa nipu kita, apalagi kalau orang lain gitu ya teman-teman. Lebih tega lagi dia nipu kita. Karena apa? Dari sedus aja seandainya kurang ya teman-teman, kita bisa hitungin satu dusnya bisa, kalau kayak sabun kayak itu sampai 40-50an ribu gitu ya teman-teman. Kayak rinso kayak gini nih biasanya harganya di 45-46 ribu gitu ya teman-teman. Kalau hilang satu dus ya hilang berapa untung 10 dusnya sudah hilang ya, malah lebih lagi. Susah loh cari untung 40 ribuan itu kalau jualan kayak gini lah teman-teman ya. Satu dus itu cuman kita ambil untung 1.000 rupiah ya teman-teman ya, cuma 1.000 rupiah gitu ya teman-teman ya. Kalau untung penjualan kayak gini nggak banyak ya teman, cuman macamnya harus banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau macamnya banyak, untungnya lumayan lah gitu ya teman-teman. Dari 10 macam yang orang beli bisa kita mendapatkan 7.000, 8.000 rupiah gitu, 6.000 rupiah ya. Tapi kalau rokok lebih sedikit lagi untungnya teman-teman. Satu bungkus itu kalau untuk grosirannya itu cuman dapat 100 perak lah teman-teman. Kalau habis satu pak itu baru dapat 1.000 gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus teliti ya teman-teman ya, cekin notanya, jualannya juga harus teliti ya teman-teman. Karena apa? Karena saya sudah pernah merasakan gimana susahnya merugi gitu ya teman-teman. Saya karena kurang teliti, mungkin karena kurang kelalaian saya, sering kurang barangnya. Terus di notanya juga, notanya itu totalnya berapa, terus harganya berapa, beda gitu ya teman-teman ya. Pas saya cekin 2 minggu sesudahnya gitu ya teman-teman, kok begini gitu. Nah masih ada kelalaian juga, kok terulang lagi kayak gitu ya teman-teman. Sekarang saya memang lebih kayak orang bodoh, kayak orang kayak orang apa gitu ya, biarin dibilangnya cerewet gitu ya teman-teman, asal saya nggak terasa dirugikan gitu ya teman-teman ya. Jadi saya cekin satu-satu gitu ya teman-teman ya, cekin ini barangnya apa, ini barangnya apa. Kadang yang saya nggak tahu saya tanya dulu, ini barangnya apa gitu ya teman-teman. Harus saya kasih tahu itu barangnya yang mana gitu ya teman. Biarin lama gitu, saya nggak mau cepet-cepet. Kadang ada sistem salesnya mau cepet gitu ya teman-teman. Nggak taunya ada yang kurang, kayak kurang sampai 3 dus, kurang kalau mie aja kurang satu dus sudah pingsan kita ya teman-teman ya. Karena apa? Mie itu satu dusnya sudah 115.000, 116.000. Kalau hilang satu dus berapa puluh dus untungnya harus kita cari gitu ya teman-teman. Harus menombok ini ya gitu ya teman-teman. Jadi pesan saya sama teman-teman saya yang berjualan di sana, di luar sana, tolonglah kalau kita ambil sales itu ya diperiksa gitu ya teman-teman. Bukan kita nggak percaya, tapi kita harus mawas diri kita dan mengantisipasi kecurangan gitu ya teman-teman. Kita harus periksa sendiri dan teliti gitu ya teman-teman. Kadang tuh jangan mau diburu-buruin gitu ya teman-teman. Kita kan bayar, kita kan beli gitu, walaupun nota, walaupun sistem kredit 1 minggu gitu ya teman-teman ya. Karena walaupun itu namanya hutang, cuma 1 minggu itu harus bayar, harus lunas. Itulah teman-teman, nggak pernah ada yang namanya 1 minggu harus mundur jadi 2 minggu, 3 minggu, nggak ada ceritanya itu, nggak teman-teman. Salesnya nggak mau tahu, taunya dia ngorder 1 minggu ambil tagihan, ngorder 1 minggu ambil tagihan. Kalau enggak ada uangnya ya udah blacklist kita, jadi jelek nama kita itu ya teman-teman. Jadi kita kayaknya di barang kita nggak dikasih gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh harus tepat waktu juga, jadi kita juga harus tepat dong, kita harus juga harus cermat gitu,
barang-barang apa yang kita mau pesan ya kita terserah kita, nggak bisa dipaksain karena kita kan juga namanya juga konsumen, kita juga harus juga bayar tepat waktu gitu ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mau jualan, harap cermat dan teliti gitu ya teman-teman, karena saya sudah belajar dari kesalahan saya sendiri karena nggak cermat. Jadi saya dapat uang nggak pernah cukup gitu, nggak pernah untung ya teman-teman, habis tiap hari-harinya habis, nggak tahu saya uangnya kemana gitu kan, karena itu di kelalaian saya gitu ya teman-teman. Saya percaya sama sales, yuk sekian minyaknya masuk sekian dus, ya udah taruh aja di sana di sudut sana, 20 dus anaknya kan, taunya pas dihitung itu kok ini nih sudah dibeli orang atau gimana kok kurang gitu. Kita nggak mau suuzon, nggak mau menuduh ya, itu karena kesalahan kita nggak menghitung gitu ya teman-teman ya. Jadi begitulah ceritanya teman-teman. Ini lanjut saya mau nyusun barang saya ya teman-teman, karena barang baru masuk ya, makanan-makanan ya teman-teman ya. Jadi harus dirapiin karena di sini ini banyak banget tikus ya teman-teman, walau kucingnya juga banyak di sini, banyak tikus, jadi harus kita susun banget gitu ya teman-teman ya. Disusun rapi, harus dibongkar lagi gitu ya teman-teman, karena kalau nggak dibongkar yang digigit tikus kadang nggak ketahuan ya. Jadi pembeli yang belinya ada yang bolong kerupuknya, ada yang hilang 3 gitu. Di sini bukannya hanya hamanya yang merugikan manusianya aja, tapi tikus-tikusnya juga hama yang merugikan di sini ya teman-teman ya. Jadi bisa banyak kerugian gitu ya teman-teman kalau nggak cermat di sini. Ini nggak, sudah saya sering kasih penangkal tikusnya tapi nggak mempan ya gitu ya teman-teman, masih aja datang tikusnya, saya nggak tahu dari mana ya teman-teman. Kucing juga sudah banyak saya pelihara tapi juga nggak mempan sama tikusnya lagi bandel-bandelnya ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman video saya, besok saya lanjutin lagi karena aktivitas saya juga masih banyak. Dan yang sudah subscribe terima kasih banyak, semoga rezekinya makin lancar dan dilancarkan segala urusannya, amin 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 ya robbal alamin. Terima kasih.